rizkinya secara teratur sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur, maka janganlah kita menjadi kufur agar senantiasa terhindar dari siksa kubur. Dan berkat rahmatnya pula pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi yang patut kita jadikan public figure dalam kehidupan kita, suri tauladan yang baik bagi para umatnya, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya. Hadirin rahimakumullah, momentum peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kita kepada insan yang mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengenang dan mengingat sejarah perjuangannya dalam membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan hadirnya Islam rahmatan lil alamin. Hadirin rahmatullah, perkenankanlah kami membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Lantunan sholawat. 5. Ceramah agama. 6. Doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka bersama acara pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Liridallah wa bisyafaati Rasulillah walaniyatus salihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Madrasah oleh Bapak Muhammad Asadi SAG MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji yang kami muliakan, segenap Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan Man 1 Purbalingga yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswi Man yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalafut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini belajar kita adalah belajar di luar kelas, ngaji Rasulullah. Kita sebagai umat Islam selayaknya kenal dan tahu siapa yang telah mencerahkan kita dengan dinil Islam. Jangan-jangan kita yang sholat setiap waktu, sholat setiap saat, ini kita belum bisa mencintai siapa yang menyampaikan risalah sholat itu. Maka layak dan sangat diharapkan kita semua
Man1 Probolinggo, warga Man1 Probolinggo untuk aktif dan bersama-sama mengikuti peringatan ini. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seremonial belaka, tapi ini punya banyak maksud dan tujuan. Yang diantara salah satunya adalah kita bersyukur kepada Allah atas dinul Islam, atas lahirnya Rasulullah, sehingga kita kenal mana yang hak, mana yang batil. Andaikan tidak terlahir Rasulullah, mungkin wanita-wanita ini sudah ada. Anak-anak ini sudah tidak ada yang perempuan-perempuan ini. Karena pada zaman jahiliyah, anak yang terlahir itu perempuan ini dianggap aib. Tapi dengan lahirnya Rasulullah, semua manusia punya derajat masing-masing. Anak-anak sekalian, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah bagian dari pembelajaran. Kita sekarang masuk pada P5 dan P2, penguatan profil pelajar Pancasila dan penguatan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu dengan mengenalkan tradisi-tradisi dan literatur Islam kepada anak-anak sekalian. Jadi ini bukan dianggap libur ya, kita tidak libur ya, makanya absensi tetap berjalan. Bapak Ibu juga tidak libur, karena kegiatan ini bukan mengisi hari libur, tapi kegiatan ini adalah kegiatan bersama-sama untuk penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada libur. Perlu kami sampaikan juga kepada Al-Mukarram bahwa siswa-siswi yang mengadakan maulid ini coba baterainya ya. Siswa-siswi kami yang mengadakan maulid hari ini tes pola berdasar main top-topan tes 1 adalah siswa-siswi yang ada di kampus 1. Kita punya 2 kampus ya. Jadi kampus 1 dan kampus 2. Yang kampus 1 adalah yang di Man ini, dan yang kampus 2 adalah yang di Man 1 yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dan yang di sana sudah libur, sehingga anak-anak mengadakan maulid sebelum liburan dan juga melanjutkan maulid di rumah masing-masing. Hari ini kita sekali lagi mengadakan maulid di tempat ini dalam rangka satu, yang pertama bersyukur atas kelahiran Rasulullah, yang kedua memberikan motivasi kepada anak-anak kami bagaimana anak-anak kami bisa benar-benar cinta kepada Rasulullah. Anak-anak kami tidak keberatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, kami mohon nanti memberikan pemahaman kepada anak-anak kami bahwa Maulid Nabi itu bukanlah hal-hal yang sia-sia. Karena di sebelah sana banyak yang menyampaikan baik secara taklim, pidato dan lain sebagainya, bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah yang harus dihindari. Dan ini perlu dipahamkan kepada anak-anak sekalian bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar dan tidak ada larangan-larangan atau tidak bid'ah apa yang kita lakukan hari ini. Ini tujuan kita melaksanakan maulid hari ini. Dan kepada anak sekalian, mohon ikuti kegiatan ini dengan khidmah, biar anak-anak sekalian datang ke majelis ini nanti pulang tetap mendapatkan ilmu. Maulid ini adalah maulid kita bersama. Kenapa saya mengatakan kegiatan kita bersama, maulid kita bersama? Artinya anak-anak sekalian, Bapak Ibu semua ini bermaulid hari ini. Karena sebagian yang dilakukan oleh anak sekalian terkait dengan konsumsi dan lain sebagainya itu adalah dari anak-anak sekalian. Berarti maulid ini bukanlah maulid saya, maulid Bapak Ibu guru,
maulidnya OSIS, maulidnya panitia, tapi ini adalah maulidnya kita semua. Semua berpartisipasi. Anak-anak hadir membawa kue. Ya, pulang nanti akan dibagi kuenya. Jangan merasa tekor. Engkau ngibu 10, mulai teloan, tekor. Jangan. Berarti itu maulidnya diterima. Kalau bawa 10 pulang 3, itu maulidnya bawaannya diterima. Salah satu amal yang diterima atau sedekah yang diterima adalah tidak kembali utuh. Ya. Itu dulu ada Habil dan Qabil ya. Zakatnya Qabil itu tidak diterima oleh Allah, jadi kembali kepada dia. Tapi zakatnya Habil, kurbannya Habil itu diterima, sehingga Habil tidak membawa apa yang dia sedekahkan. Untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi jangan merasa nanti kuenya kok tidak sama dengan yang saya bawa. Semakin sedikit yang kamu bawa, maka semakin banyak pahala yang kamu terima, karena sedekahnya diterima. Jadi ini sekalian, anak-anak sekalian, adalah maulid kita bersama. Untuk itu sekali lagi kepada anak sekalian, bila kita tidak rugi, sekolah menyiapkan beberapa fasilitas, tempat dan lain sebagainya, anak-anak membawa kue, ini tidak rugi. Dengarkan semua apa yang akan disampaikan oleh mubaligh kita, dan kita ikuti semua rangkaian kegiatan ini dengan khusyuk dan khidmat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Muhammad Prayogi dipersilahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا
صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang ketiga, yaitu lantunan sholawat oleh tim Hadroh Man 1 Probolinggo. Kepada yang bertugas dipersilahkan. ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم الداعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عنوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطر الجود لله على أهل الوجود تثيد، وألسنة الملائكة متبشر للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. صلى الله عليه. نورا فاق كل نور، وأوفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابه المسعود فيها ومشاكرة هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوده وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمر من النور عن عمود، وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على يا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وللكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المداني، فهزروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمالي، فقف الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل
شبابنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله حداه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
آله وعلى آله وصحبه. Selanjutnya memasuki acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Didi Humaydi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-qail laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. وقال علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. أما بعد علماءنا الكرام, para kiai, para ulama, para tokoh, para guru, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Musayyib Nahrawi, Bapak Muhammad Adi selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Probolinggo beserta seluruh para wakil kepala madrasah, para bapak ibu dewan guru sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik, mas-mas dan mbak-mbak, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Probolinggo yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa hadir secara bersama-sama di tempat yang mubarakah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkumpulan kita di pagi hari ini mampu membanggakan junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, orang tua kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu dewan guru sekalian dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya ingin bertanya kepada adik-adik ini dan mbak-mbak, mas-mas dan mbak-mbak. Mas, para siswa saya tanya, Mas, sampean cinta enggak kepada Nabi? Sampean cinta kepada Nabi, buktinya apa? Salawat saja. Mbak-mbaknya apa buktinya? Cinta apa tidak? Ya, cinta apa tidak? Cinta. Adik-adik, mbak-mbak dan mas-mas ini kenal enggak dengan Nabi Muhammad itu siapa? Kenal apa tidak? Ayo saya tanya mas-masnya dulu, kenal apa tidak dengan Nabi Muhammad? Ya, kenal apa tidak? Mbak-mbaknya kenal apa tidak? Coba saya tanya balik lagi,
Nabi Muhammad kenal enggak dengan jenengan semua? Nabi Muhammad kenal enggak dengan sampean ini? Enggak kenal. Kenal apa enggak? Apa buktinya? Hah? Coba saya tanya begini, jenengan dengan Pak Asadi ini kenal apa tidak? Udah cukup ya. Saya tanya, Pak Asadi kenal enggak dengan satu persatu kalian? Kira-kira sama enggak dengan kita ke Nabi Muhammad? Hah? Saya tanya lagi, sampean kenal enggak dengan Pak Asadi? Siapa Pak Asadi? Kepala? Saya balik tanya, Pak Asadi kenal enggak dengan sampean? Ada yang dikenal enggak oleh Pak Asadi? Lah, Pak Asadi kenal dengan sampean itu karena apa? Sebentar dulu. Pinter, nakal, atau jarak masuk? Ya? Coba ya, saya tanya lagi, yang merasa teladan berapa orang? Mas-masnya? Banyak sar. Ya? Coba yang merasa bintang pelajar berapa orang? Bintang itu mesti hanya satu. Kok sampai banyak ini? Udah. Kalau kemudian kita ingin kenal dan dikenal oleh Nabi, paling tidak kalian semua itu harus tahu sejarahnya Nabi. Bagaimana mungkin kita ini akan cinta kepada Nabi kalau kita hanya kenal nama saja? Mulai dari masa kecilnya Nabi sampai wafatnya Nabi kita pura-pura tidak tahu, atau bahkan mungkin kita tidak pernah berusaha mencari tahu siapa sosok Nabi. Nah, ini masalah bagi kita semua. Ketika ditanya cinta tidak kepada Nabi, cinta. Buktinya apa? Ditanya anaknya Nabi berapa jumlahnya, tidak tahu. Coba saya tanya mas-masnya, putra putrinya Nabi berapa? 10. Coba siapa saja? Iya 7, siapa saja namanya? Udah ya, saya tanya yang lain. Pemeran drama Korea yang paling terkenal siapa? Orang mana itu? Ayo, saya ulangi lagi. Kita ini lebih kenal kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, padahal sebetulnya orang-orang yang kita kenal dan tidak kenal dengan kita itu justru kita mengidolakan mereka-mereka yang justru tidak pernah memberi tuntunan dan contoh kepada kita. Nabi memberikan contoh kepada kita, bukan hanya menjadi contoh tapi menjadi teladan bagi kita semua, bukan hanya di dunia saja tetapi menjamin kelangsungan nasib kita juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian Nabi kenal dengan kita sementara kita pura-pura tidak tahu tentang sejarahnya Nabi? Oh, baca sholawat Pak. Baca sholawat itu kira-kira nyampe ke hati enggak kalau kemudian kita tidak kenal dengan sosok yang kita kirimi sholawat? Nah, oleh karena itu sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita semua, oleh ustadz-ustadz kita semua, Nabi mulai dari kecil masa hidupnya beliau sudah menjadi seorang yatim, bahkan melalui proses-proses yang sulit. Coba saya tanya lagi kepada kalian semua, ke mas-mas dulu.
Mas-mas sekalian yang ada di sini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi guru? Coba ngacung, berapa orang? Tadi saya terodet ya guru sekali. Nah, yang kedua, siapa mas-mas yang di sini yang ingin menjadi seorang pengusaha? Ayo, ngacung. Satu orang. Mbak-mbaknya yang ingin jadi pengusaha berapa orang? Oh, banyak ini, banyak. Mas-masnya hanya satu orang, yang lain mau jadi petani. Iya. Naman bekoh nyuklak nyiram bekoh masat meret. Kemudian yang ingin menjadi pejabat, mas-masnya berapa orang? Angkat tangan. Satu orang. Saya kembali kepada kalian, ada ulama itu yang mengatakan begini, orang yang tidak punya cita-cita seperti kalian-kalian semua yang tidak ngacung ketika ditanya jadi guru, tidak ngacung, jadi pengusaha, enggak. Orang yang tidak punya cita-cita, kata ulama, itu sama dengan orang gila. Ayo saya tanya lagi, siapa di antara mas-mas yang ingin jadi pengusaha? Ayo, tidak apa-apa, jangan malu-malu. Karena ini niat loh ya. Sekali lagi, kalau orang tidak punya cita-cita, kata ulama, itu sama dengan orang gila. Gimana orang gila? Dari timur ke barat, nyampe ke barat, posnya ke timur lagi. Dek berek, dek timur, dek jedek laok. Peneng-nengah ketika istirahat paling ambunan nenggeledek. Maka kemudian saya berharap kepada kalian semua, mulai hari ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ayo ini kita jadikan pondasi bagi kita semua, bagaimana mengenal Nabi itu bukan hanya sekedar menjadi utusan Allah, tetapi menjadi teladan bagi kita semua. Coba, Nabi itu menjadi pedagang usia ini, sudah menjadi pengusaha. Kemana Nabi berusaha? Ke Syria atau ke Sam. Kalau dulu Sam, sekarang dikenal dengan Syria. Itu sudah antar negara. Itu usia kecil, usia yang masih belum pantas sebetulnya, tetapi Nabi sudah berusaha. Apakah Nabi langsung tiba-tiba menjadi seorang pengusaha? Tidak. Beliau itu menjadi pengembala kambing dulu, menjadi orang yang susah terlebih dahulu. Baru kemudian ketika beliau ini berhasil, pada saat usia 40 kemudian diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, menjadi penyempurna dalam kehidupan kita semua. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsinya, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad itu seorang pejabat, iya, beliau menjadi seorang presiden, beliau panglima perang, beliau terjun sendiri ke medan pertempuran. Beliau seorang pelajar, belajarnya kepada siapa? Malaikat Jibril. Beliau seorang guru, iya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bu'istu mu'allima. Ada yang mengatakan innama bu'istu mu'allima, saya diutus ini sebagai pengajar. Bagaimana kemudian kita semua yang mengaku sebagai umatnya Nabi, kita tidak pernah mengenal sosok Nabi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang guru. Bahkan dari awal beliau itu menjadi seorang murid. Kita harus kenal kepada Nabi. Bagaimana kemudian kita kenal dengan Nabi? Ya kita paling tidak tahu betul sosoknya Nabi, kenal betul kehidupannya Nabi, kemudian tidak hanya kenal, tetapi kita rajin bersolawat kepada Nabi. Saya cerita adik-adik sekalian ini sebagai motivasi. Saya itu dulu punya teman ketika saya sekolah di salah satu, di sekolah, kebetulan saya sanawiyahnya juga negeri.
Saya dulu di MTSN di Jombang kebetulan. Saya punya teman anaknya orang biasa-biasa saja. Waktu di kelas dia tidak menonjol. Kehidupan sehari-hari lebih tidak menonjol karena dia anaknya orang biasa-biasa saja, bahkan mungkin kekurangan kehidupannya. Saya ingat saya di pondok, beliau itu kalau tiap hari berangkat pakai sepeda BMX itu dari rumahnya jaraknya sekitar 2 kilo ke pesantren itu. Tiap hari begitu. Tapi satu yang dia miliki, dia kalau ada tugas dari sekolah, dia selalu mengerjakan walaupun dia tidak bisa, dia tetap berusaha semampu mungkin. Kemudian yang kedua yang dipegang oleh dia itu, selama dia sekolah di madrasah sanawiyah itu, dia tidak pernah melawan kepada guru, bahkan kepada orang tuanya luar biasa hormatnya. Ya. Lama saya tidak ketemu, mulai sejak lulus tahun 87, ya. Kemudian baru tahun 2017 kemarin saya ketemu. 2017 masih belum ada WA, saya di SMS, Mas ayo ketemu. Kebetulan saya ke Jombang, akhirnya saya ketemu. Begitu ketemu, beliau tuh ngomong ke saya, ayo ngadakan reuni. Ayo ngadakan reuni. Akhirnya dengan mendadak dikumpulkan teman-teman waktu itu, kumpul kurang lebih sekitar 58 anak. Ini saya cerita agar kemudian menjadi motivasi bagi kalian. Dia sekolahnya S3 sampai doktor. Ya. Setelah itu kemudian ngisi absen semua, alamatnya teman-teman dicatat semua. Beliau memang ngomong dicatat yang lengkap namanya, kumpul di rumahnya. Nah begitu kumpul dia pidato sebentar, kemudian dia ngomong ke teman-teman saya, ayo 3 bulan ke depan dari sekarang ini kita umroh bareng-bareng, saya yang bayari. 58 anak itu yang hadir pada saat itu dibayari semua, saya hitung kurang lebih 1,7 miliar. Ini didengarkan agar kemudian jadi motivasi bagi semua. Saya kaget dan heran. Tahun 2 tahun yang lalu, corona awal itu, dia itu korban sapi. Beli sapi limosin jumlahnya 100 ekor, kambingnya 1000. Saya tanya, buat apa sebanyak ini? Apa yang dia sampaikan? Mas, sapi ini yang paling besar ini saya hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga. Yang ini mas untuk guru-guru kita di sanawiyah. Dihitung semua sampai 1000 ekor. Akhirnya saya tanya, memang anak ini luar biasa kepada orang tuanya, kepada gurunya luar biasa. Saya tanya, mas, saya memang belum tahu pekerjaannya dia, sebenarnya saya tidak tahu. Saya tanya, mas, sampean kok bisa seperti ini, seperti apa yang sampean lakukan dan apa yang sampean kerjakan? Apa yang beliau sampaikan? Mas, saya tiap pagi sebelum saya berangkat ke kantor, saya wajibkan diri saya membaca sholawat 1000 kali. Sholawat apa mas? Sholawat Nariyah? Bukan katanya. Sholawat yang pendek-pendek. Saya baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau belum 1000 saya tidak berangkat ke kantor. Saya tanya, kenapa sampean baca itu? Saya cinta kepada Nabi. Saya cinta kepada Nabi. Tiap tahun beliau itu ngadakan musabaqah tilawatil Quran Jawa Timur. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Jurinya kemarin dikasih mobil Camry satu-satu. Ini benar, ini benar. Jangan ini jadikan motivasi kepada kalian. Saya harus bisa seperti itu. Setiap bulan, kata teman saya tiap bulan pulang mas, pulang karena ada ibu saya dari Jakarta hidupnya, tiap bulan pulang.
Nah, orang kita orang di sini kadang-kadang merantau ke Surabaya saja, kadang tahunan saya mulia. Ini tiap bulan pulang, beliau tanya, apa motivasinya sampai pulang? Saya hanya ingin minta doa dari ibu. Begitu saya pulang, saya matur ke ibu, Bu, saya doakan saya, ibu kepingin apa? Ya. Ibunya ngomong, enggak nak, saya enggak pingin punya apa-apa, saya ingin musola, bangun musola. Setiap pulang begitu sampai kurang lebih sekarang ini sudah selesai 150 masjid dan musola. Kalau ada yang pernah ziarah ke makamnya Gus Dur, di lapangan parkir itu ada masjid yang sedang dibangun, itu dibangun oleh teman saya yang saya ceritakan. Beliau dosen di mana? Di UI. Tapi kan tidak mungkin kaya kalau dosen. Apa penyebabnya? Satu waktu beliau ketemu dengan Ki Abdurrahman Wahid. Ki Abdurrahman Wahid ngomong, Mas, sampean tidak pantas jadi dosen, jadi pengacara saja. Akhirnya ketemu dengan orang hebat juga, Pak Adnan Buyung Nasution. Pak Adnan ngomong, sama saya saja Gus. Nah, 2018 kemarin itu saya nyoba kepada temen ini, Mas, saya punya masalah, bantu saya ingin tahu berapa sih tarifnya orang ini sekali beracara. Apa kemudian yang beliau sampaikan ke saya, Mas, untuk sampean 50%. Saya ngomong 50%-nya itu berapa? Ternyata 50%-nya itu sudah bayar 500 saja, 500 juta selagi untuk saya. Kalau untuk orang lain 1 miliar Pak, Mas, Mbak. Makanya kemudian kalian tidak boleh pesimis. Hidup itu karena anaknya siapa, jangan melihat latar belakang ibu kalian, orang tua kalian siapa, tapi gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, agar kemudian paling tidak apa yang kalian inginkan itu akan tersampaikan. Kata sebuah syair kalau tidak salah, kun rajulan rujluhu fissara wa himmatuhu fissuraya. Jadilah orang itu yang mimpinya sampai ke bintang yang tinggi, tapi kakinya tetap berpijak di langit, di bumi. Itu artinya apa? Setinggi apapun kedudukan kita, kita harus ingat bahwa ada orang di sekitar kita yang masih juga membutuhkan perhatian kita semua. Oleh karena itu, pentingnya memperingati Maulid itu bukan hanya sekedar membaca sholawat, tetapi bagaimana kemudian kita mengenalkan diri kita kepada Nabi dengan cara mengenal kehidupan Nabi, mengenal posisi Nabi, agar kemudian kita ini hidup punya cita-cita dan punya keinginan yang tinggi. Nah, saya tanya lagi kepada kalian, nyari ilmu itu susah apa tidak? Susah? Malas apa tidak? Coba yang saya ingin tahu, yang hadir ini mas-mas dan mbak, kalau sekolah yang mendengarkan berapa orang di kelas? Yang tidur berapa orang? Ya? Yang pura-pura tidak tidur tapi tidak mendengarkan berapa orang? Ya? Kadang kelihatannya mendengarkan guru menjelaskan, tapi sebetulnya pikirannya kemana-mana. Banyak enggak? Banyak. Kalian ingin jadi orang yang seperti yang saya ceritakan ini, posisinya harus sulit dulu. Tidak ada orang yang tiba-tiba kemudian tanpa belajar pintar, tidak ada. Harus sulit dulu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diceritakan oleh Nabi sebagai pintunya ilmu, kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nabi itu adalah kotanya ilmu dan Ma'ali itu adalah pintunya. Beliau mengatakan, dzaliltu taliban wa aziztu matluban. Saya ini ketika mencari ilmu susahnya setengah mati, sulitnya setengah mati,
tetapi wa aziztu matluban, saya menjadi mulia ketika sudah dibutuhkan oleh orang. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ayo mumpung kalian ini masih muda, masih otaknya ini masih bersih-bersihnya dan kuat-kuat ingatannya, ayo bersungguh-sungguh tiru keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini sudah enak, sudah ada Nabi, sudah ada yang menjamin kehidupan kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih di akhirat kita ini dijamin oleh Nabi. Kita saja disuruh mengingat sejarah tentang Nabi, disuruh belajar ilmu pengetahuan agar menjadi orang yang mulia. Kita ini terkadang malas, kalah dengan sifat malasnya kita semua. Coba saya tanya lagi, di antara kalian mas-mas dan adik-adik ini, mbak-mbak yang ingin jadi orang kaya berapa orang? Oh, banyak yang qanaah ternyata yang laki-laki ini. Banyak yang menerima apa adanya. Keng singa kayak laki remun tak semangat nyare pese. Munegi kirin bisa bini pagi cek manglo. Cek nyalakin guru nah. Karena ndak punya cita-cita dan ndak punya semangat. Harus itu. Nah, oleh karena itu jangan kemudian Nabi itu dilihat Nabi, oh Nabi itu hidupnya sangat sederhana sekali. Siapa bilang? Berarti tak ajar tentang kanjeng Nabi. Nabi itu mulai anak miskin sampai sete miskin. Berarti tak ajar tentang sejarahnya kanjeng Nabi. Ayo kita belajar, kita lihat motivasinya Nabi itu mulai dari kecil sampai kemudian besar. Bahkan adik-adik sekalian, dalam kegiatan yang semacam ini kalian harus semangat melihat mengadakan kegiatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Jangan hitung-hitungan. Kenapa? Karena kita belajar sejarah orang yang akan menjamin kehidupan kita setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian yang belajar sejarah tentang sejarahnya Nabi, para Nabi. Besok ini ketika kita ini sudah meninggal semua, banyak orang yang kebingungan minta syafaat, minta datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, bukan kewenangan saya, ini urusan masing-masing, urusan nafsi. Saya belum tentu selamat kok mau menjamin kalian. Minta kepada yang lain. Datang ke Nabi Ibrahim, saya tidak punya hak untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kalian. Urusan nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Musa juga begitu. Datang kepada Nabi Isa juga begitu. Lalu siapa yang kemudian menjamin kehidupan kita? Tidak ada satu-satunya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada salah satu ulama yang mengatakan, adik-adik sekalian, kalau hadir ke maulid kayak begini ini, usahakan dengan pakaian yang terbaik. Syekh Ma'ruf Al-Karhi berkata, adik sekalian, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa ta'attara wa tajammala hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula ma'an nabiyyina wassyuhada'i wassalihin. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu mengatakan begini, siapa yang menyiapkan makanan, bawa makanan semua ini ya, bawa. Nah, siapa yang menyiapkan makanan kemudian semata-mata untuk di situ dibacakan Maulid Nabi, Yasin Duror atau Diba biasanya. Itu kan semua menceritakan bagaimana cinta kepada Nabi, bagaimana sejarahnya Nabi mulai dari lahir misalnya. Kalau di Diba itu kan jelas, wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi itu begitu dilahirkan langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang beliau katakan, kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu, kemudian mengumpulkan tetangga, mengumpulkan teman, ya kayak sekarang ini. Kemudian wau qadasirajan, kalau malam ya menghidupkan lampu-lampu lah. Kalau sekarang ini sampai kemudian bersengindu di timur ini. Sudah terang, sudah nggak butuh lampu lagi. Bukan hanya itu, watajammalah. Kemudian berhias, ya. Berhias dengan sesuatu hal yang pantas. Wa ta'attara, memakai wangi-wangian. Wala bisa jadi dan memakai baju-baju yang pantas untuk dipakai. Orang yang melakukan seperti itu, kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, besok orang itu akan dibangkitkan bersama dengan kelompok pertama. Siapa kelompok pertama itu? Para nabi, para syuhada dan para sholihin. Jangan kemudian kita ini, ya kata Pak Asadi tadi, nyambi sepolo lah kan mulai nyambi terlok pas yang keprogi. Ini benih dagang, ini bukan dagang, tetapi kita bagaimana kemudian kita ini menghormat Nabi dengan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang bisa kita lakukan. Karena kalian masih pelajar, maka kemudian salah satu hal yang kalian harus lakukan, bagaimana membuat diri kalian semangat sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Ada ayat di dalam Al-Quran itu mengatakan begini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah itu mengatakan, saya turunkan Quran itu untuk orang-orang beriman itu ada dua hal. Yang pertama shifaa'un, menjadi obat. Yang kedua wa rahmatun. Tapi Quran ini tidak akan pernah memberikan manfaat apa-apa kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Saya hanya ingin membaca tafsirnya dari dua ayat ini. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya, itu mengatakan sifaun ay minal amradid dhahira wal batina. Beliau mengatakan bisa ngobati penyakit dohir dan batin. Tapi ini tidak penting lah bagi kita. Yang kedua ini yang paling penting untuk kita semua. Warahmatun. Quran ini menjadi rahmat. Kenapa beliau mengatakan, kenapa ini menjadi rahmat? Karena kata beliau, li'annal Qur'ana yu'allimu kaifiyat iktisabil ulumil aliyah wal akhlaqil fadilah allati yasilu bihal insan ila qurbi rabbil alamin. Beliau mengatakan bahwa Quran ini mengajarkan bagaimana kemudian kita ini mendapatkan ilmu yang tinggi. Beliau tidak menafsiri ayat ini dengan al-ulumid diniyah, tidak. Bukan hanya ilmu agama. Anak-anak mungkin ada yang senang fisika, ada yang senang matematika, ada yang senang biologi, mungkin ada yang senang sejarah. Semua ilmu kedudukannya sama. Ilmu sejarah, kalau kemudian kalian betul-betul mempelajari sejarah, akan menghantarkan kita semua juga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mengantarkan kita juga mengerti kehidupan orang-orang sebelum kita, bagaimana caranya kemudian berakhlak. Makanya kemudian yang senang misalnya pelajaran ilmu-ilmu umum, jangan pesimis. Terkadang kalau dulu zaman saya sekolah, mohon maaf, zaman saya sekolah ketika pelajaran matematika yang mengatakan oh tidak ada hubungannya dengan pertanyaan kubur. Jadi sengkes sekolah bahasa Inggris juga begitu, tidak ada sekarang begitu itu. Semua ilmu punya potensi untuk kemudian bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayo belajar yang semangat, belajar yang sungguh-sungguh. Tanamkan cita-cita kalian dengan sungguh-sungguh, kemudian kuatkan dengan perilaku yang bisa kalian lakukan. Hormati guru kalian, muliakan guru kalian, hormati orang tua kalian, muliakan guru orang tua kalian. Selesai urusan kalian di dunia, dijamin hidup kalian ini bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi adik-adik sekalian, ayo kita bersemangat belajar sesuai, maksimalkan kemampuan kalian semua mumpung masih muda, agar besok
ketika kalian sudah mentas menjadi pelajar, menjadi apapun, tidak menyesal karena sikap-sikap kita yang terdahulu pernah kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi, ayo adik-adik sekalian, mulai hari ini tiru, teladani, kemudian pelajari tentang kehidupan Nabi agar kemudian kita kenal dengan Nabi dan kita dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu mungkin tidak perlu terlalu banyak karena mungkin guru pada sing ngucap pon lapar, tak sarapan juga. Iya, belum sarapan, belum. Mestinya tadi sambil dimakan baru dibawa ke sini. Dimakan dulu. Adik-adik sekalian, ayo kita belajar meneladani bagaimana Nabi, mulai dari kecil pelajari tentang kehidupan Nabi agar kita betul-betul cinta kepada Nabi dan Nabi cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Didik Humaidi yang telah menyampaikan ceramah agama pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita yang hadir di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang keenam adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Musaib. Kepada beliau dipersilahkan. Ayo bahasa doa yang lapar pande ya. Bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Perlu diingat kembali bahwa Nabi adalah sosok yang paling tidak bisa melihat umatnya bersedih. Jika kita mengaku cinta kepadanya, janganlah kita membuat umatnya bersedih, terluka, dan sengsara. Saya Isnaini Nur Fadila dan saya Yulia Agustin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Alamat ana saling iku papat badani mukmin anut ing syariat kang dingin lisane alus ngandikane
kapindo mulyakan ing wong tuane. Alamate anak saleh iku papat badane mukmin syariat ganti lisane halus ngandikane kapindo mulyakan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati arfat yadi ratal alamin ya ungailal judi wal karam. Kaping telung asing ing bocah cilik-cilik ongko marang setulur ongko gawe becik. Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik ongko marang setulur ongko gawe becik. Kaping telu asing bocah cilik-cilik ongko marang sedulur ongko gawe becik. Telu asing bocah cilik-cilik ongko marang sedulur ongko gawe becik. Kaping papat ngamal anu